Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faraji Hendrusadi dengan NIM 034138192408 dari kelompok 21. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari transistor. Jadi, apa sih itu transistor? Transistor adalah alat semikonduktor yang digunakan sebagai penguat, sirkuit pemutus, penyambung atau switching, dan stabilitas tegangan. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang transistor bipolar. Jadi transistor bipolar dibagi menjadi dua, yaitu transistor NPN dan PNP. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan tentang transistor PNP. Jadi transistor PNP adalah transistor yang mengaliri arus positif dari emitor ke kolektor. Dan saya akan menjelaskan tentang transistor NPN. Jadi transistor NPN adalah transistor yang mengaliri arus negatif dari emitor menuju ke kolektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Halis Syarik Rahmatullah dengan NIM 070. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik transistor NPN dan juga PNP. Transistor NPN memiliki karakteristik yaitu menerima tegangan positif ke pin kolektor dan juga menerima tegangan positif ke pin basis agar beroperasi secara tepat. Dan untuk transistor PNP yaitu menerima tegangan positif ke terminal emitor dan juga menerima tegangan positif ke terminal basis atau lebih rendah dari yang dimasukkan ke terminal emitor. Dan untuk transistor NPN sendiri akan on jika arus yang disuplai ke basis transistor sudah terpenuhi. Demikianlah penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisatyo dari jurusan Teknik Elektro angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan fungsi dan manfaat transistor. Fungsi dan manfaat transistor di sini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah transistor sebagai saklar, yang kedua transistor sebagai driver motor DC, yang ketiga adalah transistor sebagai gerbang logik. Bagian yang pertama adalah transistor sebagai saklar. Transistor sebagai saklar di sini penggunaannya tidak untuk pengendalian perangkat elektronika dengan daya tinggi, misalnya motor, solenoid atau lampu. Transistor sebagai saklar di sini juga bisa digunakan dalam rangkaian elektronika digital atau gerbang logika digital. Baik, di bagian yang kedua adalah transistor sebagai motor driver DC. Maksudnya di sini ialah mengubah energi listrik menjadi energi mekanik dalam putaran, baik bekerja saat saturasi maupun cut off maupun kondisi transistor pada saat on atau off. Transistor sebagai driver motor DC di sini juga bisa digunakan sebagai penentuan arah putar dari driver motor DC tersebut, baik berputar searah jarum jam maupun berputar berlawanan arah. Bagian yang ketiga ialah penggunaan transistor di sebagai gerbang logika. Transistor sebagai gerbang logika di sini digunakan dengan penggunaan dengan kombinasi dengan komponen elektronika digital seperti IC atau integrated circuit, transistor, relay, dioda maupun mekanikal lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Tranggono dengan ujung NIM 08. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja transistor secara sederhana. Jika pada kaki basis transistor diberi tegangan bias, maka arus pada kolektor transistor akan mengalir ke kaki emitor. Kemudian, jika pada tegangan bias ini diikuti dengan adanya sinyal atau pulsa listrik yang akan dikuatkan, maka pada kolektor pun akan menguatkan sinyal seperti yang ada pada basisnya. Arus yang mengalir antara kaki basis dan kaki emitor akan berfungsi sebagai saklar untuk mengalirkan arus yang lebih besar dari kaki kolektor ke emitor. Pada transistor berbahan silikon, dia dibutuhkan tegangan sebesar 0,7 volt antara pin basis dan pin emitor. Contohnya seperti BD139 yang memiliki
heatsink untuk mengalirkan panasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gani Sumantoro dari kelompok 21 akan menjelaskan tentang simulasi rangkaian penyiarah arus. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen yang ada pada rangkaian penyiarah ini. Yang pertama di sini yaitu power supply menggunakan AC volt. Lalu yang kedua ini adalah transformator. Yang ketiga ini dioda rectifier. Yang empat ini 2 buah kapasitor. Lalu 2 buah voltmeter dan osiloskop. Selanjutnya kita ke wiring. Yang pertama kita hubungkan pada sumbernya, yaitu AC volt ke transformator. Di sini kita hubungkan ke sini, positif ke positif dan negatif ke negatifnya. Lalu hubungkan diodanya pada bagian atas ini ke transformator dan bagian bawahnya ke dioda sini. Lalu pada dioda yang ini kita hubungkan dengan kapasitor dan yang satunya ke bagian minus kapasitor. Ini pada 2 buah kapasitor kita hubungkan sebagai cut off. Lalu pada rangkaian rectifier ini merupakan transformator yang bagian tengah ini adalah cut off nya. Jadi kita hubungkan dengan cut off pada kapasitor. Lalu kita sambungkan voltmeter ini ke cut off nya dan yang negatif ke negatif sini. Lalu voltmeter ini ke positif kapasitor dan ini ke bagian negatifnya. Lalu untuk osiloskop pada bagian positif kita langsung sambungkan ke sumber. Nah, sini. Lalu pada bagian negatifnya kita sambungkan ke sini, ke bagian negatifnya juga. Dan pada positif yang kedua ini kita sambungkan ke cut off. Dan pada positif yang pada negatifnya kita sambungkan ke negatifnya. Nah, lalu untuk mengetahui gelombangnya dari rangkaian ini kita menggunakan tabel. Ini bisa lihat dari sini, itu grafiknya seperti ini caranya. Karena ini sudah ada, jadi ini kita hapus. Nah, jadi grafiknya jika di play akan terlihat di sini grafik bentuk grafik gelombangnya. Dan ini menggunakan maksimum dan minimumnya disesuaikan dan timernya juga agar gelombangnya dapat terlihat dengan baik. Lalu kita coba play. Nah, seperti ini bentuk gelombangnya dari rangkaian penyiaran arus. Jika kita lihat, nah ini terlihat seperti ini. Baiklah, sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.